Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak serta rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Bayu Septrilia Putra dengan NIM C1D12304. Saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, yang merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak yang mapan di sektor keuangan Indonesia, dan strategi diversifikasi yang dapat mereka ambil untuk pertumbuhan berkelanjutannya. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, kita bakal mengenai lebih lanjut terkait PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Nah, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri telah menjadi pemain kunci selama 15 tahun dalam menyediakan solusi perangkat lunak untuk bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Produk keunggulan mereka yaitu FunTrack, di mana berhasil memposisikan diri sebagai pemain pasar, didukung oleh reputasi yang solid dalam hal keandalan, kelengkapan fitur, dan layanan purna jual yang baik. Namun, seperti yang kita lihat bahwa perusahaan ini menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan di pasar utama dan meningkatnya persaingan. Nah, di sisi lain, keberhasilan mereka juga menghasilkan akumulasi kas yang signifikan, yang membuka peluang untuk investasi strategis melalui diversifikasi. Baiklah, berikutnya ada analisis situasi strategis pada soal nomor 1. Nah, berikutnya pada soal pertama yaitu mengenai analisis situasi strategis (SWOT). Nah, untuk memahami posisi strategis PT Teknologi Jaya Mandiri secara komprehensif, saya melakukan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, pengalaman yang matang di industri keuangan memberikan fondasi yang kuat. Kepemimpinan pasar, FunTrack adalah aset berharga, begitu pula reputasi, kualitas, dan layanan. Profitabilitas yang tinggi dan kas yang melimpah memberikan fleksibilitas finansial untuk ekspansi. Dan terakhir, keahlian teknis yang mendalam dan pemahaman spesifik tentang sektor keuangan adalah keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan, di mana ketergantungan yang berlebihan pada satu produk FunTrack, sehingga menciptakan risiko jika terjadinya perubahan pasar ataupun teknologi. Kesulitan dalam mengelola ataupun menginvestasi kas yang melimpah serta secara efektif juga menjadi tantangan. Selain itu, perusahaan rentan terhadap perubahan regulasi di sektor keuangan dan disrupsi teknologi yang bisa menggerus pangsa pasar. Indikasi perlambatan pertumbuhan di pasar utama juga perlu diwaspadai. Begitu pula potensi kekurangan diversifikasi kompetensi di luar sektor keuangan. Namun berikutnya di sisi peluang, saya telah mengidentifikasi beberapa area potensial untuk pertumbuhan, di mana diversifikasi terkait ke platform analitik untuk sektor retail dan memanfaatkan keahlian pengelolaan data yang ada. Dan pengembangan solusi keamanan cyber khusus untuk sektor keuangan adalah peluang yang sangat relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Diversifikasi tidak terkait ke energi terbarukan, menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Ekspansi geografis ke pasar lain dan akuisisi strategis perusahaan teknologi dengan solusi komplementer juga patut dipertimbangkan. Dan yang terakhir dari sisi ancaman. Nah, persaingannya semakin ketat dengan pemain baru dan solusi inovatif dengan harga yang kompetitif menjadi perhatian utama. Tekanan harga dari pesaing dapat mempengaruhi margin keuntungan. Perubahan regulasi di sektor keuangan dapat secara langsung berdampak pada bisnis utamanya. Disrupsi teknologi yang tak terduga juga merupakan ancaman yang perlu sangat diantisipasi. Dan tentu saja, perlambatan pertumbuhan pasar perangkat lunak keuangan di Indonesia secara keseluruhan dapat membatasi potensi peningkatan pendapatannya. Baiklah, berikutnya pada soal kedua terkait evaluasi opsi strategi diversifikasi. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi ketiga opsi strategi diversifikasi yang dipertimbangkan. Opsi pertama, pengembangan platform analitik data untuk sektor retail. Memiliki keuntungan berupa sinergi dengan keahlian pengolahan data, perusahaan, dan potensi perluasan basis pelanggan. Namun, kerugiannya adalah perlunya pemahaman mendalam tentang sektor retail yang berbeda. Persaingan dengan pemain analitik yang sudah mapan dan kurva pembelajaran yang mungkin signifikan.
Berikut opsi kedua terkait investasi di bidang energi terbarukan. Dengan menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi dan diversifikasi risiko yang signifikan, serta pemanfaatan kas yang berlebihan untuk tujuan yang berkelanjutan. Namun akan tetapi kerugiannya sangat besar karena tidak adanya sinergi dengan bisnis inti. Kurva pembelajaran yang sangat cukup curam, dan risiko investasi yang tinggi di sektor yang asing bagi perusahaan. Nah, opsi ketiga yaitu pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Menurut analisis saya, menawarkan keseimbangan yang terbaik. Keuntungannya adalah relevansi yang tinggi dengan pelanggan yang sudah ada, pemanfaatan pemahaman mendalam tentang sektor keuangan, dan potensi untuk dibandel dengan produk utama yaitu Funtrack. Kerugiannya meliputi persaingan yang ketat di pasar keamanan cyber, dan perlunya investasi signifikan dalam riset dan pengembangan serta perekrutan spesialis keamanan. Baiklah, saya akan menjawab dengan melanjutkan soal ketiga yaitu rekomendasi strategi diversifikasi produk terbaik. Nah, berdasarkan analisis komprehensif ini, menurut pandangan saya, strategi diversifikasi terbaik bagi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri adalah pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Nah, saya meyakini bahwa fokus pada sektor yang sudah mereka pahami dengan baik, sambil menjawab kebutuhan pasar yang krusial dan terus berkembang, akan memberikan peluang keberhasilan yang paling besar. Nah, langkah inilah yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan aset dan pengetahuan yang sudah ada, sambil mengurangi risiko yang terkait dengan memasukkan pasar yang sama sekali baru. Berikutnya soal keempat, yaitu langkah-langkah implementasi utama. Nah, jika saya berada di posisi manajemen, langkah pertama yang akan saya ambil adalah membangun fondasi keahlian yang kokoh dengan membentuk tim yang menggabungkan talenta internal terbaik dengan pakar keamanan cyber eksternal. Riset pasar yang mendalam dan spesifik untuk kebutuhan keamanan di sektor keuangan Indonesia juga akan menjadi prioritas awal. Nah, selanjutnya saya akan menekankan validasi konsep yang cepat dan literatif melalui pengembangan prototipe dan pengujian dengan pelanggan setia untuk memastikan produk yang tepat sasaran. Strategi go-to-market yang terukur dimulai dengan penawaran kepada basis pelanggan Funtrack akan menjadi pendekatan yang hati-hati namun sangat efektif. Investasi yang signifikan pada pembangunan tim penjualan dan dukungan teknis yang kompeten juga krusial untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dan terakhir, saya akan menambahkan budaya pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan untuk merespon dinamika ancaman keamanan cyber yang terus berubah. Baiklah, pada soal kelima, saya akan membahas mengenai potensi tantangan dan mitigasi risiko. Nah, dapat dilihat pada tabel di mana tentu saja implementasi strategi ini tidak akan tanpa tantangan yang ada. Saya telah mengidentifikasi beberapa potensi risiko dan langkah-langkah mitigasinya. Tantangan pertama adalah membangun kredibilitas di bidang keamanan cyber yang dapat diatasi dengan merekrut pakar, menjalin kemitraan strategis, dan memperoleh sertifikasi industri. Berikutnya ada persaingan dengan spesialis keamanan cyber. Dapat mitigasi dengan fokus pada integrasi dengan Funtrack dan menawarkan solusi yang spesifik untuk kebutuhan sektor keuangan Indonesia. Kemudian ada kebutuhan investasi yang signifikan, di mana memerlukan pendekatan pengembangan yang bertahap dan alokasi anggaran yang cermat. Berikutnya ada penerimaan pasar yang lambat. Dapat diatasi dengan program early adopter dan memanfaatkan hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada keahlian baru, di mana memerlukan program pelatihan yang komprehensif dan transfer pengetahuan yang sangat efektif. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Teknologi Abadi Jaya Mandiri memiliki peluang yang signifikan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui diversifikasi strategisnya. Berdasarkan analisis saya,
Pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan adalah sebuah jalur yang paling menjanjikan dan memanfaatkan kekuatan ini, perusahaan dapat menjawab kebutuhan pasar yang sangat mendesak. Nah, dengan implementasi yang terencana, dengan yang matang, adaptasi terhadap perubahan, dan fokus pada pemahaman pelanggan, serta pembangunan kompetensi yang relevan, sehingga PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dapat berhasil memperkuat posisinya di pasar teknologi keuangan dan mengurangi risiko bisnis di masa depan. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.